Hari ini kita bicara tentang mitigasi turbulensi politik 2024, mewaspadai ancaman radikal intoleran, serta penyelamatan aset bangsa. Saudara, mengapa ini penting? Karena sekarang tahun pemilu. Dan biasanya di tahun pemilu itu, tahun politik, selalu terjadi turbulensi. Karena perebutan kekuasaan politik, perebutan kursi-kursi jabatan politik, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, gubernur, DPD, dan seluruh strukturnya itu akan diperebutkan pada tahun politik ini. Dan biasanya terjadi turbulensi itu goncangan politik yang manakala kita tidak mitigasi dengan baik, maka bisa saja akan menimbulkan perpecahan bangsa. Padahal pemilu itu, hadirin sekalian, merupakan sarana kita untuk menjaga negara ini sebagai amanah, sebagai berkah dan rahmah dari Allah kepada kita, agar bisa dijaga melalui antara lain dengan pemilu. Saudara sekalian, oleh sebab itu tugas ormas-ormas keagamaan adalah bagaimana menjaga mitsaqon ghalidho ini melalui pemilu yang benar, agar tidak terjadi turbulensi yang membahayakan. Apa yang dilakukan? Laksanakan pemilu dengan jujur, adil. Itu tugas pemerintah. Ya. Kemudian jaga keamanan masyarakat, ketentraman, tugas polisi. Kemudian tokoh-tokoh agama ini memberi pengertian-pengertian, membina, memberi pemahaman bahwa agama itu bukan alat untuk diskriminasi, tapi alat untuk bersatu. Pemilu itu bukan untuk memilih musuh, tapi untuk memilih pemimpin dengan dasar persatuan, dasar kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu artinya apa? Inklusif. Ya, yang kosmopolit dan inklusif itu adalah Pancasila, yang dalam bahasa agamanya itu sering disebut wasatiyah, netral, adil, toleran, islah itu reformatif, membuang yang jelek, membuang yang jelek, yang lama mempertahankan yang bagus, buat yang baru lagi yang lebih bagus. Nah bahasa gitu itu wasatiyah, iktidal. Dan seterusnya ada berapa tuh, ada 8 ukurannya, tapi ada yang nulis sampai 11, 13. Pokoknya yang toleran dan mengajarkan kesamaan, itulah negara Pancasila, dan itulah yang diajarkan oleh agama. Setiap agama, saya kira, bukan hanya agama Islam, mengajarkan persaudaraan seperti itu. Saya tidak pernah melihat ada agama kok diskriminatif gitu, enggak ada tuh. Oleh sebab itu, siapa yang diskriminatif, menganggap orang lain sesat, karena perbedaan itu menurut saya itu cara beragama yang salah. Dan Indonesia adalah tempat yang baik untuk membangun kesadaran beragama yang seperti itu.